Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita dapat bisa bermajah meskipun dalam video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya dinul Islam. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Ardiansyah selaku pengampu mata kuliah etika profesi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai etika organisasi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari program studi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Tarumanajaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dikatakan nilai? Nilai di sini adalah menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, nilai adalah sifat ataupun suatu hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, ataupun sesuatu yang menggunakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Itulah dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan nilai. Di sini beberapa ahli mengatakan pengertian nilai menurut beberapa ahli. Menurut Milton dan James Bank, beliau berdua mengatakan bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu ketindakan atau memiliki dan dipercayai. Sedangkan menurut Habib Toha, nilai di sini merupakan sifat yang melekat pada sesuatu sistem kepercayaan yang telah berhubung dengan subjek yang memberi arti, manusia yang meyakini. Jadi, nilai di sini adalah suatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Dan yang terakhir, menurut Lewis yang dikutip Syamsul Ma'arif, mengartikan nilai itu sendiri adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu sendiri. Dengan demikian, nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu sendiri. Dan selanjutnya, pengertian etika organisasi. Etika organisasi adalah menekankan perlunya seperangkat nilai kesopanan yang dilaksanakan oleh setiap orang dalam organisasi itu sendiri. Nilai tersebut berkaitan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku baik, seperti memiliki sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan sifat tanggung jawab itu sendiri. Itulah pengertian dari etika organisasi. Di dalam etika organisasi itu sendiri, itu menjadi dua, yaitu konsep formal dan kedua itu konsep informal. Dalam konsep formal itu sendiri adalah sebuah organisasi yang membentuknya berdasarkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Organisasi formal ini senantiasa bisa disinari oleh cahaya etika yang memberikan suatu rangsangan secara psikologis atau secara kejiwaan tentang pentingnya penerapan kejujuran dan kebenaran dalam organisasi itu sendiri. Dan selanjutnya konsep informal itu sendiri. Konsep informal secara hakikatnya tidak ada perbedaan dengan organisasi formal. Namun di sini keberadaannya organisasi informal itu sendiri ditentukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai pandangan atau tujuan yang sama. Misalnya organisasi arisan, organisasi olahraga, dan lain semacam-macamnya, itu sepertinya mempunyai pandangan dan tujuan yang sama. Itu dalam konsep etika organisasi sendiri. Selanjutnya, pengertian dari nilai etika organisasi.
Nilai etika organisasi itu sendiri adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturisasi dari berbagai nilai-nilai yang sudah ada, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dalam etika organisasi itu sendiri ada dalam internal ataupun eksternal dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang meliputi tingkat persepsi nilai etika organisasi. Itu ada 3, antaranya yang pertama yaitu bagaimana para pekerja menilai manajemen dalam bertindak menghadapi isu etika di dalam organisasinya. Yang kedua yaitu bagaimana para pekerja menilai bahwa manajemen memberi perhatian terhadap isu-isu etika di dalam organisasinya. Yang ketiga yaitu bagaimana para pekerja menilai bahwa perilaku etis ataupun tidak etis itu sendiri akan diberikan imbalan ataupun hukuman di dalam organisasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.